Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mesritan Investment. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saham. Ya, teman-teman cryptocurrency, bagi yang tidak trading saham mungkin bisa ini dulu ya, nanti akan saya bahas lagi untuk cryptocurrency. Baik, teman-teman, bahasan saham ini adalah sekitar 20 saham. Ini adalah untuk besok tanggal 30 Agustus ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan saham, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning fake group atas nama MS Trade. Yang asli hanya channel yang ada di atas tuh teman-teman. Terus teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke, bahasan kali ini akan saya mulai dari IHSG, teman-teman. Nah, sekilas saja ya, teman-teman. Untuk IHSG, seperti yang teman-teman udah lihat, closingnya adalah tepat persis di support di 6.000. Maksud saya, closingnya di 6.041,366 atau turunnya 16,714 poin, turun 0,27%. 0,27%. Nah, ini closingnya itu tepat berada di support ya, si 6046, sebentar saya cek dulu, 6037-an ya, ya di support lah seperti itu. Dan low-nya untuk IHSG kemarin itu adalah sudah sentuh di MA 200. Kalau tembus dari MA 200, dia berarti akan masuk ke bearish area, teman-teman ya. Sementara itu aja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kondisi IHSG, apapun yang akan terjadi, kita ikutin aja teman-teman. Oke teman-teman, untuk saham-saham ini udah saya siapin sekitar 20 saja. Ini sudah saya cek manual teman-teman. Baik, yang pertama adalah United Tractor ya. Teman-teman, seperti ini adalah kondisi dari pergerakan harga United Tractor. Jadi kalau sebelumnya United Tractor itu dia sudah sebenarnya udah naik teman-teman. Ini polanya masih sama seperti ini. Ini pola yang saya gambarkan masih sama ya seperti ini. Jadi dari bawah ke atas, bawah lagi, atas lagi, bawah lagi, dan saat ini dia mulai naik lagi. Beranjak dari kisaran dasarnya atau di 18.500-an. Akan ketemu resistan pertama di 19.700. Saat ini harganya MA 5 dan 20 ini harga di atas closing di atas MA 5 dan 20. Bagus secara MA 5 dan 20. Tetapi bila dilihat dari MA 200 dia masih jauh berada di bawah MA 200-nya. Jadi perhatikan aja support di 19.750. Kalau itu berhasil naik, ada kemungkinan dia akan ke 20.600, 20.525 ya. Oke teman-teman, diam-diam United ini Petrosi naik teman-teman ya, diam-diam naik. Seperti yang ada di gambar. Sebenarnya pergerakannya ya tidak diam-diam teman-teman. Kalau dilihat juga dalam tren turun ini kan sebenarnya dia sudah naik ke 23 retracement ya, 38 50. Nah, kemarin tuh udah di 50 ini sebenarnya memang penentuan ya, karena di 50 ini kalau dia kuat di atas 50 ini kemungkinan turunnya biasanya kecil, dan kemarin dia langsung ngebot seperti itu, langsung ngebot. Kalau kita aktifkan extensionnya di sini ya, dia udah menembus 61 retracement resistannya di 2120. Kemudian resisten berikutnya di 2200. Bagus sekali ya. Dia 9% aja naiknya tapi kenceng. Ya ini barang memang sebenarnya kesukaan saya juga, cuman terakhir-terakhir itu saya nggak begitu aktif trading ya. Ini saya sampaikan aja kondisi ininya, teknikalnya, dan teman-teman lihat di sini sebenarnya area sini cukup kritis karena ada bulatan ini. Ini adalah dimungkinkan orang-orang yang nyangkut di sini akan keluar, tapi ternyata dia berhasil di tembusnya sampai di sini. Jadi
pergerakan sampai harga ini oke sekali teman-teman ya, karena area yang dikhawatirkan menjadi resistan volume ternyata tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat dalam monthly juga sangat oke. Harga di 2250 high-nya kalau di data saya, oh enggak. Seperti ini, high-nya sempat di 4.700-an ya. 1.700-an di sini. Dan saat ini harganya itu ya seperti ini teman-teman, lihat ada resistan berikutnya. Kalau kita lihat dari big picture-nya, kita coba gunakan Fibo. Nah, dia sudah sampai di 23, 38, kemarin sampai ke 50, ini hampir 50. Jadi sekarang ini berada di confirm area untuk monthly untuk PTRO ya teman-teman. Petrosi. Oke teman-teman, berikutnya Akra. Akra masih bagus pergerakannya ya. Dia masih terkonsolidasi after flying. Jadi setelah dia naik, sebenarnya udah breakout dari high-nya di 3780. Sempat cukup lama ya, 5 harian dia naik turun di area situ, tetapi koreksinya juga nggak dalam ya. Dalam tren ini koreksinya nggak dalam, terus dia konsolidasi di area situ aja. Malah boleh dibilang mungkin ini koreksinya sedikit sekali ya. Oke, kalau saya coba tarik Fibo-nya, nah kan koreksinya dia belum ada 23. Jadi memang masih bagus dalam tren naiknya ini. Dia lagi konsolidasi di high-nya. Perhatikan untuk supportnya, gunakan candle aja di 3670. Resistan dia ada di kisaran resistan ada di 3890 ya teman-teman. Itu adalah untuk Akra. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank Danamon. Ya, Bank Danamon seperti ini, ada satu pola higher low. Dia sempat menembus resistan 23,6 retracement di 2380. Kemudian turun lagi. Nah, turunnya ini teman-teman ya, nggak lebih rendah dari low-nya sebelumnya. Ini bagus, perhatikan aja apakah dia akan menggunakan support yang naik ini, atau uptrend ya. Istilahnya ini ascending triangle akan membentuk seperti itu, atau ini adalah membentuk higher low. Perhatikan aja candle-candlenya setiap hari ya. Untuk supportnya bisa digunakan support di sini di 2210. Resistan ada di 2382. Baik teman-teman, updatean berikutnya adalah IMJS. IMJS terkoreksi teman-teman ya, sudah terkoreksi sekitar 5 hari. Saya coba tarik candlenya, Fibo-nya maksud saya. Saya tarik Fibo-nya dari awal tren aja. Ya, dia terkoreksinya di 23. Ya, sekarang ini terkoreksi di 23 retracement, atau masih kecil aja sih dia apa ya istilahnya, dia closingnya di bawah 23,6 retracement. Support berikutnya ada di 38,2 retracement di 470. Resistan dia ada di 510. Itu adalah untuk IMJS. Nah, IMAS ini yang koreksinya melebihi IMJS. Ini udah separuh tren lebih, dan sudah memang kemarin di Fibo 38 ya, di sini dia tidak kuat, jadi ada target ke 61. Ini di coretan saya. Oke. Target 61, apakah besok akan bablas? Kalau dari 50 udah bablas tuh kita tinggal nunggu price action-nya aja. Memang paling banyak demand-nya di sini teman-teman ya. Tapi apakah akan kembali ke situ ya, kita tengok aja. Untuk support saat ini berada di titik saat ini di 1000. Resistan ada di 1060. Oke teman-teman, berikutnya adalah Indosemen Tunggal Prakarsa. Dia masih terkonsolidasi di area sini. Kemarin sebenarnya sempat high ya. Ini kembali lagi. Ya boleh dibilang masih menjadikan 61,8 sebagai resistannya di 11.180. Untuk support ada di 10.725. Nah, SMGR kemarin yang terkoreksi lebih dalam. Koreksinya itu kemarin sampai 50, hampir 61, tapi mantul lagi teman-teman ya ke 38. Seperti yang saya bahas sebelumnya, di target ada koreksi di 61. Kalau mantul dari situ, maka ada target kenaikan ke 73
dan kecape kemarin juga. Baik teman-teman, ini barang yang saya tracking dalam kenaikannya terus-menerus kan nggak mungkin nggak akan ada koreksi. Saya tarik ini sudah ada koreksi ke 23,6 retracement di 13.327. Apabila nggak kuat, perhatikan support berikutnya ada di 38, di 12.250, di 13.400, dan di 10.525. Kalau misalkan mantul dari 23, bagus ya, lanjut lagi ke atas nih, tren ini berarti bagus. Perhatikan saja. Multipolar, teman-teman, multipolar teman-teman perhatikan di sini di chart ya. Jadi untuk multipolar tuh koreksi udah 323 nggak kuat ya. 38 kemarin sebenarnya bentuk satu triangle tapi jebol ya, jebol. Tidak kuat di 38, ada target ke 61 tapi belum kecapai, dia mantul lagi teman-teman. Nah, candle hari ini hari terakhir kemarin agak membingungkan ya, karena dia sudah sentuh 50. Kalau misalkan besok 50-nya di 442 nggak kuat, perhatikan di 353 itu adalah target penurunan sebelumnya teman-teman ya di sini. Retracement 61,8. Kalau misalkan nanti mantul dari situ kuat, candlenya meyakinkan, akan ke 38. Kemungkinan untuk target minimalnya. Oke teman-teman, ini satu grup saya bahas biasanya MLPT ya, ini dalam tren hanya ini saja. Ya terkoreksinya udah hampir habis trennya, udah 78, sampai 78,6. Namun demikian naik ke 38 sesuai target kenaikan dan balik lagi ke bawah ke 61. Jadi perhatikan lagi di support sebelumnya di 3382. Itu ya ini sudah overshoot sekali teman-teman. Tapi sesuai lingkaran ini adalah sepertinya area demand yang cukup menarik. Nah, ini yang tidak diduga-duga teman-teman kemarin yang saya bahas sebelumnya juga. Sekitar 3 hari sebelumnya ini ya. Terkoreksi ekstrim sampai habis trennya, kemudian naik, konsolidasi, dan naik lagi, breakout, konsolidasi lagi, dan kemarin tembus high-nya. Namun demikian closing-nya memilih untuk bertahan di supportnya di 78,6, yaitu di 2534. Resistannya masih di 2755 teman-teman ya. Kalau target kenaikannya berapa Pak? Kita lihat dulu weekly. Nah ini masih jauh kan sebenarnya ini. Nah kan. Nah coba perhatikan kalau di sini di monthly-nya seperti ini, targetnya ya masih banyak targetnya. Nah ini di 3.395, 4.430. Tapi kenaikannya mungkin tetap akan ada koreksi-koreksi ya teman-teman. Oke, kemudian MPPA teman-teman ya. MPPA dalam tren naik udah koreksi sampai 61. 61 mantul dari 61, ada target ke 38 dan udah kecapai. Dan ini closingnya di atas 38, jadi kemungkinan akan ada melanjutkan kenaikan-kenaikan menembus resistannya. Saat ini support berada di 872, resistan ada di 1030. Oke, CCSI teman-teman ya, dalam tren naiknya terkoreksi sampai 50, koreksi yang wajar. Dan dari situ dia membentuk satu higher low, jadi sebenarnya kebaca higher low, dan kemudian breakout 38, namun demikian belum berhasil ke 23,6. Jadi untuk supportnya ada di 454 atau di 38,2 retracement, dan resistan ada di 23,6 retracement atau di 510. Baik teman-teman, BNGA yang sebenarnya pergerakannya beberapa hari ini bagus, cuman kok volatilitasnya tinggi seperti itu. Apakah ini orang-orang yang nyangkut ini mencoba untuk keluar lagi ketika ternyata BNGA tidak berhasil menapain uptrend price channel yang saya bikin? Ya, bisa jadi teman-teman, bisa jadi orang-orang yang masih nyangkut di sini, ketika pergerakan dari BNGA tidak seperti trennya ini, maka take profit dulu seperti itu. Mungkin switching ke saham-saham yang lebih bagus pergerakannya. Untuk support gunakan saja di 970, resistan ada di 1000. Baik teman-teman, Breeze yang lama nggak dibahas karena pergerakannya cukup stagnan teman-teman ya. Tapi sebenarnya ya terjaga aja di 61 saat ini. Belum berhasil naik lebih tinggi dan dia malah berada di bawah MA 200.
Kalau cukup lama berada di bawah EMA 200, ada kemungkinan dia memang mau bermain-main dulu di bearish area dulu teman-teman ya. Perhatikan aja EMA 200-nya penting itu. Kok sudah cukup lama di bawah EMA 200. Sehingga untuk support ya, untuk support saat ini ada di 2150, resistan ada di 2270 sampai 2300-an karena itu berdekatan ya. 2280 maksud saya, 2280 sampai 2310 itu resistan. Agro, saham yang pernah mengisi porto saya cukup banyak, sekarang masih sih, cuma udah nggak banyak. Ya, sekarang dalam kenaikannya ini terkoreksi ya teman-teman. Saya hanya mengambil dari tren terakhir aja. Terkoreksinya ekstrim kalau dari tren terakhir. Tapi kalau misalkan saya ganti dari keseluruhan tren, saya ambil tren naik ini teman-teman ya. Jadi saya ambil dari tren naik ini aja. Koreksinya agro tuh berapa sih sekarang? Nah ini agro ternyata koreksinya baru di bawah 38 dan 38-nya dia mantul ya. Kalau 38 nggak mantul, targetnya ke sini ke 1600. Tapi 38 mantul 38 ke 23 retracement di 2400. Dan saat ini dia cenderung turun dan memberikan sinyal doji. Jadi butuh konfirmasi hari Senin. Akan seperti apa kita pantau aja hari Senin. Oke teman-teman, berikutnya adalah BBTN ya. BBTN ini slow dan sure. Ini kalau kita lihat nih kayaknya ada satu bentuk ini ya, satu bentuk price channel. Coba saya gambarkan. Nah, ada satu price channel teman-teman ya. Saat ini dia berada di support di 38,2 retracement di 1400. Resistan di 1450 dan berikutnya 1500. Ini ada bentuk satu bentuk price channel nih. Satu bentuk price channel ya. Baik, teman-teman, berikutnya untuk dipantau saja ya, bull ini masih bergerak dalam sideways area. Apakah akan jebol dari sideways area di kisaran 270? Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment memberikan ulasan untuk sekitar 20 saham.